Sunyi banget. Ih, ada bebek berenang. Jadi terbang bebeknya. Ini ada kanal gini juga ya di sawah. Nih. Jadi buat mengaliri pesawahan juga ya. Enak banget nih cuacanya. Yo minasang, balik lagi bareng channel Miro Jepang. Oke, jadi akhirnya ditunggu-tunggu tiba ya musim libur lagi. Libur musim panas ya teman-teman. Jadi di konten kita di kali ini kita mau inilah ya. Hari pertama kita libur tuh kita harus refreshing dulu ya setelah capeknya bekerja. Dan mohon maaf kalau videonya lama karena kemarin sempat sakit ya teman-teman. Jadi kemarin di hari Sabtu kalau nggak salah itu aku kerja masuk jam 6. Terus cuman bisa tahan setengah hari karena aku lagi gak enak badan, demam. Terus teman-teman satu kerjaan tuh shiftnya tuh ada yang corona teman-teman. Jadi mau nggak mau juga nggak ada yang gantiin gitu kan. Jadi dia masuk setengah hari gitu. Terus ada juga yang nggak enak badan. Terus kemarin sempat ngobrol juga sama aku. Jadi ya kayak menular gitulah teman-teman ya. Tapi aman sih. Cuman tepar aja 2 hari. Jadi habis pulang dari setengah hari itu kerja sampai jam 11 doang ya itu pulang. Sampai siang doang pulang terus tidur sampai malam, bangun buat makan terus tidur lagi. 2 hari kayaknya, 3 harian. Jadi Jepang kalau buat yang teman-teman buat gimana ini malah kepleset lama nggak bikin video. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu di Jepang tuh masih ada corona ya teman-teman. Tuh temanku tadi yang namanya Mas Nur tuh biasanya kita ngonten bareng. Tuh dia sakit juga, tenggorokannya nggak enak. Terus juga sekarang suaranya udah berubah, kepalanya pusing katanya gitu. Jadi kita mau jalan-jalan ya teman-teman di sore hari ini. Kenapa aku milihnya sore? Sengaja ya karena kalau siang tuh masih panas teman-teman. Terus juga kalau sore tuh gimana ya, cahayanya tuh lebih bagus gitu, sunsetnya enak gitu dilihat. Jadi gini viewnya ya. Ini arah tempat aku kerja. Biasanya aku lewat sini nih, terus lurus aja itu tempat aku kerja di situ. Kita mau kemana? Kita lurus aja ke atas sana ya teman-teman. Nah ini dia, let's go. Jadi banyak banget ya yang komen. Kemarin aku nanya musim panas libur lagi, tempo lagi. Tolong, ini udah lama banget nggak bikin video, jadi mohon maaf ya, keceplosan mulu udah ini. Jadi banyak banget yang komen, terima kasih banget buat teman-teman yang nyaranin konten ya. Ada yang nyaranin ke pantai, barbekyuan, terus masak sambil di video, mancing lah, banyak banget ya teman-teman. Sebenarnya pengen. Insya Allah lah kita pelan-pelan ya teman-teman. Jadi kita jalan-jalan dulu kayak sambil refreshing, sambil nyari ide konten juga gitu. Nah kalau nggak salah ntar ada ini kembang api, nggak tahu ntar bisa dikontenin apa enggak ya. Karena kalau malam tuh cahayanya teman-teman, kameranya kurang bagus kalau malam gitu. Bisa nggak ya kira-kira? Tapi kalau misalnya nggak bisa kontenin, mohon maaf ya, keterbatasan kamera teman-teman. Kalau ya walaupun nih pakai kamera iPhone ya, tapi kalau low light tuh ya tahu sendiri gimana sih. Masya Allah sunsetnya. Jadi itu perusahaanku teman-teman. Jadi perusahaanku di sana tuh, di situ ada perusahaanku tuh yang gedung paling tinggi putih. Jadi kita mau ke sana ya teman-teman. Kita mau melihat-lihat desa-desa di sana ya.
sambil menikmati sunset ya. Ini enak banget ini. Jalan lagi. Udah lama nggak bikin video naik sepeda di sore hari gini. Maksudnya udah nggak lama tuh akunya ya, karena kemarin sibuk kerja jadi nggak sempet terus ya teman-teman. Oke. Jadi ya nanti kalau misalnya di Hanabian nggak tahu ya, bisa nggak dibikin konten. Maunya sih dibikin konten biar teman-teman bisa tahu gitu. Oke. Bisa kita pikirin sambil jalan ya. Kita mau kemana dulu nih? Kita ntar dulu. Ini bisa nggak sih lewat untuk sepeda? Takutnya nggak bisa nih soalnya. Oh, kita nyebrang aja tuh lewat depan. Bisa. Jadi mungkin kita pulang malam ya teman-teman. Ini biar teman-teman tahu juga kalau kameranya malam gimana. Bukan pulang malam ya, pulang agak malam mungkin ya. Karena ini udah jam 6 sore ya. 6 sore ya. Oke, gasken. Wede, udah lama banget nih. Sorry ya teman-teman kalau misalnya asik sendiri gitu. Karena ya gimana namanya kita kerja kan, dapat libur 1 minggu tuh udah kenikmatan yang hakiki banget gak sih? Kita bisa libur gitu, bisa libur 3 hari, 2 hari aja udah alhamdulillah banget, apalagi libur seminggu gitu kan. Udah. Rumah orang Jepang tuh kalau sore hari tuh kerasa banget vibes-nya ya. Nih di Jepang juga kalau misalnya jembatan gitu dia kayak gini teman-teman. Jadi kita nyebrang ke depan gitu kan. Lihat jalan sebelah. Ntar dulu. Ini bisa jalan nggak? Nah ini bisa nih. Nih. Tahu tadi gitu lurus aja ya. Ya udahlah. Nih jadi dibikin jembatan bawah gitu. Nih sunsetnya ya Allah, Masya Allah. Bagus banget gak sih? Nih. Bentar kita berhenti dulu ya. Kita berhenti dulu. Jadi ini salah satu alasan kenapa aku memilih untuk nyepeda liburan ngontel gitu daripada yang harus ke tempat jauh kayak misalnya ke Tokyo gitu. Sebenarnya pengen ke Tokyo, cuman ya kalau dipikir-pikir lagi gitu kan teman-teman, kalau bukan yang genting-genting banget kayaknya enakan gini gak sih? Kalau kebutuhannya cuman pengen refreshing ya ini udah lebih dari cukup gitu loh, kayak naik sepeda sore hari gitu. Udah. Nih pada nggak nyadar mungkin ya, aku kemarin bener-bener lemes banget teman-teman, jadi capek banget, badan tuh kayak aduh udah sempoyongan banget lah. Tuh seharian tidur nggak bisa gerak, maksudnya nggak bisa gerak tuh nggak ada tenaga buat kemana-mana. Nih udah agak mendingan langsung gas kita jalan-jalan gitu. Jadi enak banget nih. Oh ya ntar kalau misalnya konten ya, kalau soal konten nih kita ngomongin konten dulu ya. Kalau konten ya, ini banyak banget referensi dari teman-teman tuh, banyak banget ya teman-teman. Jadi tinggal aku realisasi aja gitu. Ditunggu aja ya. Semoga video-video terbarunya bisa mengedukasi ataupun bisa membuat teman-teman tuh terhibur lah. Dikala apa? Ya waktu makan gitu kan bisa nonton gitu ya.
Support aja ya teman-teman, doain ya. Jadi di tempatku ini emang terkenalnya gunung-gunung ya. Seperti yang setiap kali aku bilang tuh, tempatku tuh pegunungan teman-teman. Jadi kalau panas ya dingin ya kedinginan gitu. Tapi kalau udah sore hari ini udah nggak panas kok teman-teman. Jadi cuacanya benar-benar pas gitu. Cocok buat jalan-jalan. Misalnya, ini jangan lupa kalau ada tanda tomare gini berhenti ya. Walaupun nggak ada mobil gitu kita harus berhenti. Ya kadang-kadang nggak harus berhenti banget kalau harus sih sebenarnya harus berhenti banget, tapi kadang-kadang akunya nggak berhenti banget gitu, kayak kanan kiri udah, kalau nggak ada udah harus. Jadi ini apel ya, ini apel sebelahan sama persawahan ya. Kalau di Indonesia kayaknya nih sebelahan sama karet gitu. Kalau tempatku ya, kalau di Sumatera ya. Kalau di Sumatera tuh kayak persawahan dan karet tuh jadi satu gitu. Ih, itu pabrik apa ya? Nggak tahu nih, aku baru lihat. Nih, jadi ini view-nya gimana? Worth it nggak? Worth it lah. Ini mana deket lagi dari rumah. Jadi nggak perlu yang keluar uang banyak-banyak. Nih keluarin tenaga aja udah healing teman-teman. Udah berasa liburan di luar Jepang nih, di luar negeri banget nih. Ini juga tiang-tiangnya tegas-tegas banget ya, nggak ada yang kendor-kendor ya. Kayak tiang listriknya nih ya. Nih. Sawahnya nih. Ya mungkin kita agak malam ya pulangnya, jadi tonton terus videonya sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Kalau misalnya ada saran dan kritikan, boleh kok, diterima banget buat perkembangan channel Miro Jepang ke depannya ya. Biar lebih bisa mengedukasi, menghibur, dan juga mengisi waktu luang teman-teman. Ini aku baru tahu ini apa ya, pabrik apa ya. Nanti aku search deh. Pabrik kah atau apa ya? Apa itu? Kok kayak ada rambu-rambu gitu, atau bikin SIM. Iya. Ini SIM motor kayaknya di sini nih. Tuh banyak rambu-rambu dan ada lampu merahnya ya. Lampu-lampu lalu lintas gitu ya. Motor atau mobil nih? Maaf ya teman-teman kalau kurang update nih, tempat sendiri kurang update. Ini aku sendirian, biasanya aku ngonten sama Mas Nur ya. Biasanya aku konten sama Mas Nur, tadi Mas Nur lagi nggak enak badan, sakit. Jadi kita ngonten sendiri ya. Kenapa nggak pakai helm bang? Gimana? Rambutku masih basah gitu, makanya tadi intronya nggak kayak biasanya intro yang muka gitu. Ya udah intronya sambil jalan aja ya teman-teman, karena masih agak lembab rambutnya, nggak enak dilihat. Mending lihat sunset ya. Komen dong dari mana aja nih yang nonton video ini. Boleh di-share ke teman-teman kalian atau keluarga kalian yang pengen ke Jepang gitu, semoga bisa terinspirasi ya. Widih, itu ada bikin jalan baru tuh kayaknya. Ayo buru-buru. Aduh, udah telat. Ya udahlah. Itu ada yang ngelayat teman-teman kayaknya. Jangan di-shoot. Itu jalan tol di atas itu. Ya, dari hari Minggu, Senin, Selasa ya. 3 hari ke skip liburku gara-gara sakit teman-teman. Jadi nggak bisa ngonten, nggak bisa ngapa-ngapain, bener-bener di rumah aja gitu. Jadi Minggu, Senin, Selasa ya. Ini Rabu baru bisa masak tadi di rumah, soji juga, bersih-bersih sama Mas Kevin yang tinggal bareng sama aku juga. Itu baru bisa gerak-gerak. Nah, kerjaannya di minggu kemarin capek banget teman-teman, karena udah mau libur ya, jadi produksinya tuh luar biasa ya. Nih, oh iya nih, kayaknya sambil nyari spot mancing juga nggak sih? Ntar kalau misalnya ada waktu ya, spot mancing bisa sih kita mancing. Sama Mas Septian tuh, Mas Septian tuh hobi mancing juga. Boleh.
Boleh. Mancing kita. Mau kemana? Ke sana atau ke sana? Lurus aja belok. Lurus aja ya. Kita mau kemana nih? Gak ada desa lagi dekat ini. Desanya di ujung sana. Ternyata kita masuk jalan tol ya ini. Jalan ini ya, jalan gede ya. Gak apa-apa lah. Sembari melihat sawah ya. Ini sawah di Jepang tuh bagus-bagus ya. Buat kalian nih yang nggak tahu nih, ada juga di Jepang tuh, lupa lagi namanya, ya Allah, kenapa setiap nyepeda lupa namanya gitu. Ada yang dia tuh tradisi yang menggambar sawah. Jadi bukan di pilok atau apa, jadi benar-benar dari benihnya gitu ditanam gitu. Beda warna gitu. Itu ada kok. Nanti aku tampilin deh nama dan ininya, contoh gambarnya. Ini bukan lebih ke desa-desa ya, kita lebih ke mengecek persawahan ya. jadi kita melihat persawahan aja nih. Masya Allah nggak sih? Masya Allah. Ini bener-bener jos banget. Jos banget. Itu kayaknya bisa tuh lewat situ tuh jalan tuh. Ntar kita cari depan tuh. Tuh ada juga tuh. Kita ke sebelah aja coba. Ini kan jalan gede semua nih. Nanti kalau ada aspal di tengah-tengah sawah tuh, kita belok aja tuh, karena ada juga perumahan di sana. Boleh. Ini salfok sama jalannya mulus banget dari tadi. Padahal ini di pinggir aspal loh. Mulus banget ya. Jadi di sawah juga ada seringan gini ya. Di Indonesia juga ada pasti yang kayak gini. Jadi ya samalah, sawahnya samalah ya. Boleh kita belok. Oh ini nggak diaspal tuh. Waduh, natskasi banget jalannya, sumpah. Natskasi banget, maksudnya kayak nostalgia banget jalannya. Dulu itu di daerahku ya teman-teman, itu namanya daerah Belitang. Itu tempat mbahku ya, nenekku. Itu di daerah Belitang tuh jalannya persawahan gini. Terus juga treknya tuh ya Allah, bener-bener gimana ya, luar biasa banget lah treknya tuh. Jalan-jalannya itu loh teman-teman, kayak ini kan masih mending nih di koral. Itu tuh kayak tanah liat gitu. Jadi kalau hujan tuh ya bannya tenggelam. Terus juga waktu itu kan lebaran, jadi bareng-bareng keluarga juga. Ya pokoknya kalau yang tahu daerah Belitang, BK30 itu, yang tahu BK gitu kan. Itu tempat itu apa? Ibu dari bapakku. Jadi mbahku lah. Dari Belitang, ada yang dari Belitang nggak ini nonton? Tahu nggak Belitang di mana? Tebak Belitang di mana? Iya ada bebek berenang. Jadi terbang bebeknya. Ini ada kanal gini juga ya di sawah. Nih. Jadi buat mengaliri pesawahan juga ya. Ini benar-benar aku sendirian. Lihat, nggak ada siapa-siapa di sini. Ya makin mobil-mobil yang lewat tuh lihat dari jauh gitu kan. Soalnya di tengah-tengah banget nih. Tapi ya udahlah. Yuk kita gaskan. Aduh. Jadi di Belitang tuh juga persawahan juga kayak gini teman-teman.
jalan tikusnya ya lebih. Kalau jalan biasanya sih aspalnya bagus, lebih ke jalan tikusnya aja yang jelek. Kayak kalau jalan persawahannya jelek gitu. Kalau jalan biasanya sih udah bagus, udah diaspal teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau ke Belitang atau mau kemana tuh jangan khawatir ya. Oh ya, di Sumatera Selatan, Belitang tuh di Sumatera Selatan. Bukan di Palembang ya, jauh. Jadi di Ogan Komering Ilir ya teman-teman. Boleh search kok di Maps. Ogan Komering Ilir itu tempat nenek aku. Sama di Tugu Mulyo. Kok Belitang Ogan Komering Ilir? Salah. Ogan Komering Ilir itu tempat aku tinggal ya. Asal daerahku. Kayaknya kalau dari Belitang tuh Oku nggak sih? Boleh bantu koreksi teman-teman. Nanti aku ini deh kasih caption deh. Ini kameranya agak ke bawah. Nih apel, jadi perapelan di sini. Itu gedung sekolah. Nih rumah-rumah Jepang. Jadi entah kenapa ya, apa aku aja atau nggak tahu sama orang-orang yang kerja di Jepang tuh kenapa rumah-rumah Jepang tuh kayak ada vibes tersendirinya gitu loh. Kayak tahu nggak sih, kayak ngelihatnya aja tuh kayak waduh, widih gitu ya. Widih, bahasanya widih gitu, kayak keren banget gitu. Oke, ini kita belok kiri aja ya, karena di depan udah nggak ada itu. Belok kiri terus belok kanan gitu. Nih ada apa, vending machine nih. Ntar kalau haus tinggal beli di sini, jadi enak, nggak perlu mampir ke kombini gitu kan, supermarket gitu. Pasti ada di pinggir jalan kayak gitu kan. Tapi ya harganya agak mahal teman-teman. Iya, Sarono Masuo. Nggak ada orang ya? Ngebut banget. Jadi mau nggak tahu, aku juga pertama kali kesini nih. Jadi ya. Ini ada lapangannya ini. Ini sekolahannya nih. Ini sekolahan tadi yang kita sorot. Nih bener-bener nggak ada orang gitu ya teman-teman di depan rumahnya, atau rumahnya tuh juga gelap-gelap gitu, kayak nggak hidup lampu gitu. Kenapa ya? Ntar. Jadi kalau Miro Japan tuh biasanya kalau ngontennya tuh di tempat-tempat yang belum pernah dikunjungin ya. Jadi ini juga belum pernah dikunjungin. Kesana sepi tapi nggak ada jalan lagi sana. Agak merinding ya. Kok merinding ya? Aman. Soalnya sama teman-teman juga ada di sini juga, jadi aman lah harusnya ya. Kok ikut merinding ya? Tolong. Boleh deh, mau ke sana nggak? Nih, tumben-tumbennya aku agak merinding ya. Soalnya ini rumahnya kayak nggak ada orangnya semua ini. Bentar dulu ya. Ntar kita pilih minum dulu ya. Sabar, napas dulu. Aduh, napas dulu. Kita pilih minum aku aja. Ini hidup nggak? Tuh juga kayaknya rumah di depan kita ini terbengkalai gitu. Jadi tapi tetap indah sih. Jadi aman. Oh iya,
sedikit apa sedikit perhatian sedikit kata gimana sih, sedikit informasi ya teman-teman. Jadi walaupun di Jepang itu terkenal dengan keamanannya ya, tetap kita harus hati-hati sama barang kita sendiri teman-teman. Jadi nggak boleh sembrono juga, nggak boleh asal taruh, karena nggak semua yang kita lihat baik, yang kita lihat di internet tuh baik tuh sebenarnya nggak juga. Jadi ya harus hati-hati dulu. Bentar. Tujuh terbengkalai. Jadi sunyi banget. Ini beli minum air putih nih harganya berapa? 120 yen. Ya sekitar 12.000 ya. 12 ribuan lah ya kalau dipasin. Kita pakai helm teman-teman. Karena udah mulai malam jadi harus hati-hati juga. Waspadalah. Oke, aman, let's go. Oke teman-teman, jadi kita mau kemana lagi nih? Oke, kita satu putaran lagi ya teman-teman. Soalnya aku juga baru pertama kali kesini, jadi sedikit penasaran juga sama tempat-tempat di sini ada apa aja gitu. Jadi ya sedikit penasaran aja gitu, nggak lebih. Ada orang Jepang satu. Oh ini ada banknya kok teman-teman. Ini ada post office ya. Ini nggak tahu masih buka atau enggak. Si office itu. Ini kalau misalnya kualitasnya agak menurun mohon maaf ya. Soalnya ini low light banget nih. Terus juga ultra wide ya. Kalau ultra wide tuh kelemahannya di low light gitu. Jadi kita akan putar ke kiri dan arah pulang ya teman-teman. Jadi sepertinya di sini kayak supermarket gitu jarang ada ya kayaknya. Soalnya belum lihat nih. Terus juga agak merinding ini teman-teman. Soalnya rumahnya serem-serem semua ini. Bukannya gimana? Seorang Miro bisa merinding juga di Jepang. Lucu juga. Enggak kok, merindingnya enggak merinding yang takut ada obake gitu, enggak. Santai. Aman kok. Dan juga di jalan-jalan Jepang tuh jangan khawatir ya teman-teman, karena banyak CCTV juga biasanya di tiang-tiang listrik atau enggak di perempatan tuh banyak CCTV-nya, jadi aman aja. Kita nyebrang teman-teman. Sini. Ya seperti yang aku bilang tadi ya, walaupun di Jepang tuh terkenalnya aman, tapi tetap kita harus berhati-hati ya. Terutama pulang malam atau juga cara kita melakukan sesuatu itu kalau bisa jangan yang berlebihan lah ya, yang normal aja. Lurus lagi nggak? Bisa nih lurus lagi. Belok aja deh teman-teman. Soalnya udah mau ini juga.
Lurus ada apa ya? Ahem, ahem. Gimana, enak gak nih apa vibes-nya gimana? Dapat nggak vibes-nya nih? Kalau nggak dapat vibes-nya bilang dong. Masa cuma aku sendiri yang nikmatin gitu? Harusnya teman-teman juga boleh nikmatin gitu, sambil rebahan, sambil nonton, sambil rebahan sambil nonton, rebahan sambil nonton gitu, atau makan sambil nonton gitu kan? Ya, teman-teman ya. Nggak tahu kenapa vibes-nya tuh benar-benar sunyi banget gitu loh. Iya, karena ini malam bang. Bener juga. Jadi aku ada rencana ya teman-teman, kalau misalnya channel ini tembus 1000 subscriber gitu ya, kayaknya mulai dipublikasi ya. Maksudnya dipublikasi tuh mulai mungkin konten-konten yang agak berbeda ya teman-teman, karena goalsku tuh kalau udah 1000 subscriber tuh ya bisa bareng lah, minimal bisa ngonten bareng sama teman-teman. Kayak gimana ya, ya bukan sebenarnya nggak masalah sih kalau ngonten sekarang, cuman tuh kan kita ada kayak ada goals gitu loh, kayak wishlist gitu loh. Kalau udah 1000 subscriber aku pengen gini, nah itu sebenarnya kalau mau ngonten sekarang mah bisa-bisa aja, kayak adalah aku pengen ngonten sesuatu teman-teman. Ya inilah. Nih kalau misalnya teman-teman di Jepang lebih milih tempat keramaian atau kesunyian? Yang kayak gini nih sunyiannya, kalau misalnya mau pergi malam-malam mau belanja gitu, sunyinya kayak gini, atau kayak di Tokyo. Tokyo tuh jangankan orang, kereta telat 1 menit aja udah ada lagi kereta gitu teman-teman. Jadi serame itu Tokyo. Soalnya aku pernah juga tinggal di Tokyo soalnya teman-teman. Jadi udah tau lah ya kehidupannya di sana gimana. Jadi kehidupan malamnya di sana gimana gitu. Malamnya tuh banyak sih, enggak yang buruk-buruk juga. Ada juga yang positif. Malam-malam yang positif gitu ada juga. Jadi enggak semuanya buruk. Cuma kamu tiada yang lain. Kayak misalnya kalau kamu mau menyendiri gitu kan ya, menyendiri tanpa ada keramaian dan pokoknya pengen sendiri gitu lah, ini dapat banget sih vibes-nya teman-teman. Wajib sih kalau misalnya mau ke Jepang tuh harus semangat sih, soalnya worth it itu. Tapi ini ngomongin ininya ya, ngomongin tempatnya ya, lingkungannya, bukan tempat kerjanya. Kalau tempat kerjanya sih ya tergantung rezekinya masing-masing ya teman-teman. Jadi nggak bisa dipukul rata semua. Ada yang tempatnya tuh kelewat baik, kelewat enak. Ada yang tempatnya itu istilah katanya tuh disiplin lah ya. Disiplin banget, ada kok yang kayak gitu. Jadi nggak semuanya itu baik, nggak semuanya itu buruk gitu ya. Jadi pasti ada plus minusnya. Jadi kalau teman-teman udah raki gitu, hoki itu dapat perusahaan yang baik, bener-bener mengayomi tenaga kerjanya gitu. Tapi kalau misalnya dapat yang buruk ya sebisa mungkin bertahan, dan juga jangan kesulut emosi ya, jangan ini gegabah, tahan-tahanin. Kalau misalnya kalian visanya magang itu ya mau nggak mau 3 tahun tuh harus ini, kecuali ada kekerasan ya. Ada kekerasan kita bisa lapor loh. Jadi kita bisa lapor dan juga bisa minta pertanggungjawaban ya. Kalau untuk visa Toko Tegino itu kita bisa pindah under 3 bulan pun kita bisa pindah kalau misalnya emang perusahaannya itu emang trouble gitu. Rasanya tuh emang toksik gitu, bisa kok. Jadi mana yang worth it, Kensho atau Toko Tegino ya tergantung kebutuhan masing-masing. Kalau misalnya mau milih magang
yang IM ya, itu pasti ada pesangonnya, pasti ada uang sango. Tapi kalau toko Tigino, ya mungkin pesangonnya dari Nengking yang kita bayar itu teman-teman. Jadi kita nggak dapat pesangon nih, karena kita sistemnya udah hitungannya udah sendiri gitu loh, nggak terkait sama ini lembaga-lembaga yang ini. Walaupun teman-teman belajar di LPK gitu, tetap nggak dapat pesangon. Ini kayaknya low light-nya ini aja, gimana di zoom dikit biar jernih. Ntar kalau udah dapet cahaya diterangin lagi gimana. Ini kita sambil ngobrol-ngobrol aja teman-teman, temenin ya, temenin aku ya. Temenin aku ngobrol ya, biar nggak gabut sendirian. Jadi itu Yamagata, di sana tuh sentralnya Yamagata, maksudnya pusat kotanya ya teman-teman. Dari sini kelihatan. Jadi kita arah pulang udah lurus terus belok kiri. Soalnya kita dari sana tadi teman-teman, dari sana tuh, dari jalan yang di sana. Ngeblur ya. Gini aja ya. Ya mohon maaf agak ke zoom dikit. Gak apa-apa, sambil nunggu ada cahaya. Kedut gini lampunya. Ini aku nggak pakai Google Maps ya. Kalau misalnya sekiranya bisa pulang, kita nggak pakai Google Maps ya. Tapi kalau misalnya udah ngerasa tersesat, baru kita pakai Google Maps. Jangan dipaksa terus-terusan, nanti hilang, ngerepotin orang. Lampu jalannya gini doang. Gelap banget loh ini. Jalannya nggak ada lampunya gitu ya. Jadi terima kasih banyak yang udah nemenin Miro Jepang hari ini, keliling persawahan ya, sunset, melihat sunset juga. Jadi semoga videonya bisa memberi manfaat dan juga menghibur teman-teman yang lagi nyantai, mungkin yang lagi makan mungkin ya. Semoga selalu diberi kesehatan dan juga rezeki yang lancar ya, amin ya rabbal alamin. Oke, jadi ini mau langsung ke rumah, terus mungkin menjenguk Mas Nur dulu ya, karena lagi sakit. Jadi minta doanya juga teman-teman buat Mas Nur, semoga cepat sembuh, cepat sehat, bisa beraktivitas lagi dan bisa konten bareng lagi ya. Jadi jangan lupa di subscribe, di like, dan di share, komen kritikannya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Dereng deng deng dereng dereng, sepi banget. Haha, aku sendirian di sini. Lampunya udah mati nih, udah nggak kedut-kedut lagi, langsung mati.